Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini di sini kita akan menginstal Ubuntu yang versi 24.10. Sebenarnya ada dua di sini di website Ubuntu, ada Ubuntu versi LTS. Versi LTS-nya sudah 24.0. Terus ada yang versi yang terbaru yang reguler, teman-teman. Biasanya untuk update dari Ubuntu reguler itu 6 bulan sekali. Ini untuk versi LTS-nya 5.9, jadi tidak terlalu, cuma LTS itu long term ya, dia update-nya itu ya jaminan stabilitasnya lebih tinggi ketimbang di sini ya. Ini 24.10. Kemungkinan dia akan berganti di bulan Juli, kemungkinan adalah untuk 25.04. Kemungkinan ya. Di sini untuk 24.10 dia 5.3 GB seperti ini, dan dia sudah memakai Genome 47. Nah, jadi kalau di Linux itu dia memiliki desktop environment yang terpisah, teman-teman. Jadi tidak satu paket, berbeda dengan Windows yang dia itu udah standar, jadi nggak bisa diganggu gugat untuk desktop environmentnya Windows. Nah, kalau untuk Ubuntu sendiri dia memiliki banyak sekali alternatif desktop environment. Ubuntu ini dia Genome, walaupun ada beberapa versi varian Ubuntu lain, dia Kubuntu, ada yang Ubuntu, dan ada yang Cinnamon juga. Jadi Cinnamon kan dia desktop environment yang biasa digunakan Linux Mint ya, jadi flagshipnya untuk Linux Mint, karena memang Linux itu ada banyak sekali distro. Bayangkan ketika kita lihat di DistroWatch, ini salah satu ya, walaupun ini aku tidak dia update terus, cuman di sini kalau sini ini dia menghitung selama 12 bulan dan 3 bulan sama sebulan terakhir. Di sini Linux Mint masih memegang di pertama user. Cuman sepertinya di sini dia berdasarkan penghitungan acak sebenarnya. Jadi tidak semua seperti saya rasa sih gitu ya, teman-teman, karena ya bagaimana caranya men-tracking gitu ya, teman-teman, seperti itu. Mungkin di sini dia memiliki user yang partisipan di seperti itu. Gitu, karena untuk menentukan kayak gini ya tentu kita tahu bahwa banyak sekali ya orang di dunia, dan dia mau pakai apa gitu ya. Kecuali kalau misalnya di situ dia ada akses di tiap distronya ya. Aku nggak tahu juga, tapi yang jelas di sini untuk Ubuntu sendiri dia berada di 8 ya, 7, dan dia ternyata disalib oleh Pop OS ya, teman-teman ya. Oke, jadi di sini Linux Mint dia mantu di sini malah disalib Debian ya. Debian ternyata cukup banyak karena mungkin ringan karena untuk dia loncat ke versi yang selanjutnya itu agak cukup lama. Sekarang ini masih Debian 12, teman-teman. Jadi untuk yang tricking masih belum tahu sih kamu. Oke, jadi sebelumnya kita pernah melakukan instalasi ini di komputer yang sama, tapi karena untuk kebutuhan tertentu, jadi komputer ini digunakan untuk kebutuhan tertentu untuk sementara waktu gitu ya, sehingga harus diganti gitu ya, teman-teman, seperti itu. Dan sekarang udah kembali lagi di ini, dan kita pengen karena sebenarnya kalau untuk yang Debian itu kita juga pernah udah kita bahas di Chromebook untuk Debian, sehingga di sini untuk mendapatkan insight yang lebih dalam, di sini kita bahas tentang Ubuntu, karena memang di sini distro Linux yang kita udah coba itu masih terbatas. Jadi kalau misalnya kita disuruh untuk melakukan mending yang mana, itu di sini masih terbatas ya. Misalnya katakanlah tanya mending yang mana gitu ya, karena di sini kita baru beberapa yang pernah kita coba gitu ya, teman-teman, termasuk Ubuntu, terus Debian seperti itu, terus ada Debian yang versi Kali Linux, cuman sepertinya itu bukan benar-benar pure Kali Linux ya, teman-teman, di Chromebook. Cuman tampilannya kalau di situ, kalau dalam batasan Chromebook lebih bagus itu ketika dulu pernah kita coba di situ. Tapi ternyata untuk sekarang itu project tuh berhenti, itu tidak disarankan seperti itu, sehingga ya di situ kita pernah coba kayak gitu. Setidaknya untuk membuktikan, sebenarnya aku penasaran juga apakah Chromebook itu sebenarnya itu apa kayak gitu. Ternyata Chromebook itu ya memang dia untuk kode dasarnya adalah Linux, Linux, right? Dan ketika virtualisasi dia memvirtualisasi Linux lah, seperti itu. Saya hanya penasaran di situ. Dan sekarang untuk ini kan ini lebih ke natif ya, natif OS ya, jadi OS, jadi kita bukan virtualisasi gitu. Dan yang pernah kita coba Ubuntu, Debian, dan kalau misalnya kita disuruh Linux Mint ya, kita disuruh pilih ketiganya. Di sini tentu kita lebih nyaman pakai Debian ya, teman-teman, seperti itu, karena
lebih ringan kalau digunakan untuk komputer yang benar-benar komputer jadul seperti itu. Cuman dari segi fitur memang lebih banyak Ubuntu ya teman-teman, seperti itu gitu. Dan ya lebih was-was gitu lah ya Ubuntu. Tapi kalau misalnya kan memang Debian, kalau saya sih lebih ke Debian ya, karena memang Ubuntu ini dia kan dasarnya juga Debian. Terus untuk Linux Mint ya, Linux Mint itu dia Ubuntu gitu ya. Jadi kan sebenarnya Debian itu dasar ya dari banyak distro gitu ya, contoh seperti itu. Oke, nah di sini kita udah download untuk Ubuntunya dan cukup banyak filenya di Ubuntu 24.10. Oke, dan kita akan pakai Rufus teman-teman. Dan kalau misalnya kalian pakai Rufus itu kalian harus hati-hati kalau misalnya kalian pakai, karena ini memang Rufus ini kan dia juga open ya, jadi untuk source-nya mungkin bisa digunakan untuk orang lain. Kalian harus ke sini ya teman-teman ya, ke situs yang memang benar-benar dari pembuatnya langsung teman-teman. Di sini saya sarankan itu ya, hingga di situ lebih terjaga untuk installernya seperti itu ya. Jadi harus berhati-hati karena dari beberapa diskusi yang ada di forum juga ada yang bermasalah ya, walaupun tidak semua. Rufus, atau kalau kalian pengen pakai Balena Etcher gitu ya. Balena Etcher. Nah, di sini Balena Etcher ini dia juga sama ya. Jadi itu juga bisa dikembangkan oleh orang lain. Jadi kalau kalian pengen bener-bener yang aman, di sini kalian bisa langsung ke websitenya yang asli gitu ya, yang utama dari pembuatnya langsung, balik gitu installernya langsung. Kalau aku biasa pakai Rufus ya, seperti itu bro. Seperti biasa di sini karena Ubuntu kita tidak memungkinkan untuk pakai DVD sehingga kita pakai flash. Oke, jadi ini flash disknya kita akan langsung colokkan aja. Di sini kita biasanya colokkan di belakang ya teman-teman ya, yang langsung nempel di motherboard. Oke, karena kalau yang di depan itu biasanya agak harus melalui kabel yang lumayan panjang karena itu bawaan dari casing. Nah, lihat ini adalah flash disk yang bekas Windows. Itu kita bisa gunakan untuk itu, dan pastikan di sini nggak ada file-file yang penting ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan melakukan ini buat bootable itu, dia akan menghapus semuanya yang ada di situ bro. Oke, dan setelah itu di sini kita bisa langsung jalankan Rufus. Nah, ini aku versi yang installer teman-teman. Rufus versi ini ada aplikasi update di kita no aja ya, seperti kita no. Lalu di sini ini udah langsung terdeteksi untuk device-nya. Nah, di sini kita bisa langsung pilih disk atau ISO image-nya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita bisa select lalu kita pilih ini. Nah, oke, di sini kita udah ada installer Linux Mint juga. Kalau kalian lihat di sini perbandingannya ya. Ubuntu dia sampai 5 GB, tapi Linux Mint dia lebih jauh rendah untuk size-nya gitu ya teman-teman. Ya terserah kalian mau pilih yang mana di situ. Yang penting di sini kita untuk saat ini kita coba untuk mendalami Ubuntu dulu ya teman-teman ya. Mungkin lain kali kita Linux Mint. Nah, seperti itu kita akan langsung aja open Ubuntu. Setelah itu di sini kita pilih MBR ya. Jadi menyesuaikan dengan pista teman, seperti itu. Oke, dan di sini biar seperti yang aja. Terus di sini FAT default. Oke, ready langsung aja di sini. Ya, cuman seperti ini aja teman-teman. Jadi langsung kita start. Setelah itu ini akan muncul kayak gini. Kita pilih aja yang recommended ya. Oke, dan di sini ada warning ya, all data akan dihapus semuanya. Jadi pastikan yang tadi ya, kalau ada file penting kalian backup dulu langsung. Oke, kalau udah, alright, dan dia akan deleting partition, cleaning, dan buat. Oke, segampang itu, dan ini sudah teman-teman kalau udah kayak gini. Close, dan kita lihat di sini, kalian bisa lihat ini udah Ubuntu padat. Beginilah file-file yang ada susunan booting yang udah kita buat. Ini ada bagian boot. Orang paham itu boot apa? Terus ini disknya seperti ini EVI, terus ini ada install. Oke, nanti nggak ada apa-apa, ada pull. Oke, ini ada upchat seperti ini. Dan di bagian ini ada auto run. Ini adalah icon Rufus. Oke, nah MD5 disk. Alright, dan kita udah berhasil membuat bootable-nya. Setelah itu di sini kita akan yang pertama ya, kita akan copot karena di sini modelnya ya. Ini kan Windows teman-teman. Jadi untuk sistem operasi utama di sini Windows, dan di sini kan aku pengen mencobain Linux ya lebih dalam. Karena aku tidak punya yang lain ya, kecuali di Chromebook. Soalnya Chromebook, sehingga di sini aku udah punya SSD sendiri yang memang tak khususkan untuk Linux. Jadi di sini satu komputer itu akan ada dua, tapi itu bukan dari satu drive ya, tetapi dua, karena bagiku itu jauh lebih aman untuk kesehatan dari si SSD-nya.
Walaupun bisa ya teman-teman ya dibuat partisi jadi satu drive dibuat partisi, tapi kalau SSD aku belum pernah lihat ya. Aku belum pernah coba kalau SSD. Kalau yang hard disk kita pernah coba teman-teman, untuk satu hard disk itu di dua partisi. Partisi yang satunya itu untuk Linux, untuk kita instalasi sistem dan itu bisa berjalan dua-duanya. Dan terus oke, let's start. Kita akan cobain langsung. Sebelumnya kita udah pernah tampilkan, nggak terlalu jauh berbeda. Right, kita hanya penyesalan aja. Di sini kan udah versi 24.10. Jadi ini hampir versi 25. Dan seperti apa kira-kira untuk versi Puffin ini gitu. Oke, pertama-tama kita akan kita akan shutdown dulu teman-teman. Dan nanti untuk SSD yang dia terisi Windows itu akan aku cabut dulu teman-teman. Kenapa? Karena SSD-nya tuh namanya sama. Jadi namanya sama, Adata dua-duanya, dan size-nya juga sama. Takutnya nanti ketimpa yang Windows-nya seperti itu. Takutnya kayak gitu karena ya sama itu ya, mereknya sama. Oke, flash disk sudah dicolok dan sekarang kita akan langsung putuskan aja dari pusat. Oke, biar nggak nyetrum. Oke, alright, dan sekarang kita akan copot. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi itu ada dua hard disk ada di situ, dan ini ada dua. Karena di sini juga untuk port SATA ya, port SATA-nya dia ada 4 ya. Dan untuk SSD dia untuk powernya tidak terlalu besar seperti hard disk. Karena ketika kita cobain di sini hard disk 3 hard disk itu ini kelabakan ya. Jadi untuk kelistrikan ini power logicnya ini masih tak pakai teman-teman. Jadi aku belum tak ganti itu ya teman-teman, karena di situ kemarin ini digunakan untuk yang lain. Kita jadi untuk kita udah colokkan dan kita hanya putuskan ya. Oke. Udah teman-teman putus. Jadi ini tinggal satu. Right, karena kadang itu nyetrum tuh. Oke, jadi komputer model berdiri ini sebenarnya monitor yang ada di sini juga digunakan untuk menutup juga ya. Jadi biar langsung blong. Sudah, tinggal kita colokkan lagi. Dan itu dia langsung nyala teman-teman. Alright, kita langsung bootable ini ya. Ini dia sebenarnya langsung bootable karena yang satunya itu dia enggak. Nah ini kalau kalian lihat ini, nah ini Lexar ya di sini. Ini walaupun di sini terdeteksi ini ya UEFI, Lexar. Ini ada P2 Adata, tetapi di sini itu ini bootnya itu boot yang tidak bisa buat MBR gitu ya, yang legacy ya. Ini tidak bisa teman-teman. Jadi kita langsung ya di sini. Kita langsung try or install Ubuntu. Try or uninstall Ubuntu. Nanti untuk data-datanya kita akan clean ya, clean di SSD-nya kita clean, benar-benar kita clean di termasuk journaling-nya ya dari NTFS, kemudian akan diganti jadi ext 4. Sudah Ubuntu 24.10. Ternyata seperti ini ya. Ini lumayan berbeda tampilannya dengan yang sebelumnya kita pernah install. Ini ada Violet ya. Ini dia lagi checking beberapa device yang dia itu nancep ya, termasuk device Bluetooth itu. Ternyata dia ada Violet Untung dia pakai RF ya. Dan di sini untuk tampilan biasa ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau try dulu tuh, kalau di sini mau kita langsung install bisa. Tapi di sini biasanya akan preparing Ubuntu dulu. Jadi kita bisa lihat-lihat dulu seperti apa. Kalau kita udah try seperti ini, kita udah biasakan seperti ini, nanti kalau misalnya berada di suatu tempat di mana itu mereka memakai software sistem operasi Linux, itu kita tidak kagok. Karena memang juga tidak terlalu sulit. Yang aku agak kesulitan ya memang kalau untuk distro ya, itu yang Arch Linux atau yang Red Hat ya, aku belum pernah ke situ. Kalau untuk yang turunan-turunan Debian biasanya kita lebih mudah untuk memahaminya gitu loh, karena memang udah pernah pakai lumayan lama gitu ya. Ini langsung install teman-teman. Di sini kita English, next. Tampilannya bagus ya, bener-bener minimalis. Next. Di sini kita next aja. Tuh kan bener-bener minimalis. Di sini teksnya minimalis dan bagus nih. Ini langsung ya, udah langsung GUI seperti ini teman-teman. Jadi kalau beberapa distro yang lain itu, kita kan pernah coba juga yang lain ya, distro lain cuman di virtual machine ya, itu masih belum ada GUI-nya seperti ini. Keren. Download connect internet, connect wifi network. Nah ini dia. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pengen install ekstra, kalau di connect internet itu kita bisa langsung install ekstra software package ya. Jadi nanti bisa menjadi lebih lengkap. Cuman biasanya agak lama karena kalau misalnya ada yang perlu di download itu ya teman-teman, seperti itu. Jadi kebetulan di sini tidak connect dengan wirednya ada di komputer
komputer sebelah, jadi mau tak copot itu ya kayaknya males juga sih. Gampang. Sini download connect aja ya. Kita langsung aja dari installernya karena udah 5. Ini kita bisa try atau bisa install langsung teman-teman. Di sini agar tidak terlalu lama, kita bisa langsung install aja ya teman-teman. Langsung next. Bener-bener ya tampilannya keren loh teman-teman ya, tampilannya ini bener-bener minimalis, suka aku kayak gini. Next, how would like to install Ubuntu. Oh, ini kita bisa interaktif ya seperti biasa ya. Kalau misalnya kita interaktif itu kita bisa mengatur drive-nya, mengatur. Kalau ini automated for advanced user who have auto install YAML for consistent repeatable system setup. Oke. Kalau ini yang biasa yang mungkin yang install beberapa komputer ya, beberapa komputer ya, satu komputer jadikan acuan untuk yang next. Kita interactive installation next would oke. Di sini kita just essential web browser dan basic utilities. Ini ada extended selection, an offline friendly selection office tool. Nah, kita pilih yang kalau ini kemungkinan besar ini akan lebih ramping ya, atau sedikit tidak terlalu memakan banyak. Tapi nanti ujung-ujungnya kita juga install. Kita akan pakai ini aja ya teman-teman, extended selection an offline friendly ya. Jadi yang tidak harus online gitu ya. Jadi beberapa yang sudah, karena itu 5 GB loh, 5 GB,9 loh. Tentu itu mungkin akan banyak sekali software yang sudah kepack di sini gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen ya cuman kalian butuh web browser aja ya, di sini default dan basic utility ya. Dan nanti akan lebih memakan sedikit space di SSD kalian. Tapi kalau di sini kalian pengen lebih lengkap, pilih yang extend. Nah, next. Oke, ini install recommended. Oke, kita install third party for software graphic. Installing Athena my computer for import. Oke, ini kita karena offline ya, jadi install third party software graphic dan wifi hardware. Kita seleksi aja. Karena di sini, nah kita offline ya. Kalau online lebih komplit ya teman-teman ya. Di sini include termasuk ini ya, termasuk plugin MP3, MP4. Jadi untuk yang lainnya selain ini teman-teman, additional media format. Tapi karena offline ya, biar cepat kita next. Oke, dah. Apakah ini download ini kok muter? Nah ini ya, ini muter loh. Nah, muter. Oke, ternyata enggak. Kita akan langsung erase disk and install Ubuntu. Nah, install. Jadi di sini kalau misalnya kalian itu buat partisi seperti itu ya teman-teman ya, partisi kayak gitu kalian bisa manual installation. Tapi karena di sini aku langsung keseluruhan ya, jadi di sini aku akan menghapus semuanya, start from scratch. Jadi dari awal benar-benar clean. Nah seperti itu. Dan di sini ada advanced feature. Nah, kalian bisa lihat ini ada use LVM, ada use LVM encryption, elasticity, ini ada experimental dan use ZFS. Ini ada ZFS with encryption. Kemungkinan besar ini untuk keamanan ya, teman. Tapi di sini aku belum terlalu paham sehingga di sini kita non aja. Oke, next. Langsung di sini kita kasih nama ya biasa. Oke, sudah teman-teman. Jadi di sini kita udah buat ya. Jadi nama, ini computer name. Ya kalau misalnya kita deteksi di komputer lain. Ini username ketika login. Jadi kita require my password to login. Jadi seperti biasa ya. Oke. Ya biasanya aku kayak gitu ya. Jadi paling enggak tidak langsung login itulah ya. Jadi biar keren. Nah, alright. Dan di sini time zone ini sebenarnya bisa diatur nanti. Tapi kalian bisa ngatur di sini langsung ya teman-teman. Ini kita bisa langsung pilih Jakarta Bank seperti ini. Oke, next, alright. Nah, di sini review ya, choice-nya. Jadi ini rekapan ya teman-teman ya. Jadi rekapan dari apa yang sudah kita pilih. Ini benar-benar sudah, menurutku dari sekian banyak distro, ini yang paling gampang ya. Ini mendekati instalasi Windows yang super gampang itu ya teman-teman, super gampang. Keren banget di sini untuk Ubuntu ini, terobosannya ngeri dan tampilan GUI-nya ini loh teman-teman, di instalasi bagian instalasinya itu keren banget. Benar-benar minimalis dan gampang dimengerti sih sebenarnya gitu. Oke. Di setup erase disk. Oke, data. Ini adalah SSD-nya yang kita review kemarin ya, teman-teman. Ini. Oke, dan sepertinya ini adalah video pertama aku bahas OS di sini ya, karena sebelumnya di channel sebelah, tetapi di sini kita lebih ke setelah apa yang kalian lakukan setelah kalian itu build sebuah komputer gitu ya, install sistem operasi. Oke, just like that, seperti itu. Dan ini adalah salah satunya ya, sistem operasi Linux. Dan yang kita install kali ini adalah Linux Ubuntu. Dan kalau kalian penasaran dengan beberapa yang lainnya, kalian bisa ke Rahman Cyber ya teman-teman. Di situ kita pernah coba instalasi beberapa software OS ya, beberapa OS lainnya, termasuk Ubuntu Studio juga kita pernah. Nah, langsung di sini ini sudah ya, dia akan langsung create dan langsung diformat ke ext4 teman-teman, seperti itu. Dan
proprietary software-nya itu driver aja. Ya, driver ini dibutuhkan ketika kita itu ada perangkat yang dia membutuhkan ini, termasuk wifi gitu ya teman-teman. Ini install, alright. Nah jadi perlu diketahui yang tadi ya teman-teman ya, biar nantinya itu ke depan di sini bisa menjadi lebih enak dan meminimalisir error gitu ya teman-teman ya. Di situ kalian bisa centang untuk yang bagian instalasi drivernya tadi ya, proprietary atau yang dia itu terikat tentang aturan perusahaan atau apa ya, itu artinya bukan suatu yang bebas itulah ya. Jadi yang proprietary itu dia ada yang memiliki, ada hak paten yang dimiliki oleh perusahaan tertentu seperti itu gitu. Oke, alright. Di sini ada Spotify, oke, Telegram, shortcut. Wah, cepat banget ya. Oh, enggak ding, Bu. Ini instalasi ya, teman-teman ya. Di sini kita juga bisa menggunakannya untuk coding juga, teman-teman. Kalau kalian itu biasa coding, jadi misalnya ada laptop jadul kayak gitu, atau laptop second, atau laptop yang dia biasanya teman-teman ya, biasanya laptop yang bekas itu ya, bekas display atau ex display, tapi memang agak tricky sih kalau misalnya mau cari X display. Kadang kalau misalnya nggak ini ya, dapatnya yang jelek ya. Kalau dipakai beberapa itu udah rusak. Tapi kalau dapat bagus ya bagus tenan ya teman-teman. Seperti itu. Itu kan biasanya Intel generasi lama ya biasanya ya. Cuman kalau misalnya di situ kalian install Ubuntu kayak gini kan, ini agak lebih ringan seperti itu. Ini bisa buat Steam juga ya. Sebenarnya untuk Steam, Steam ya, kalau misalnya kalian pernah Steam juga dia udah menerbitkan Steam OS ya teman-teman ya. Tetapi Steam OS itu pas aku baca itu dia based on Debian 8 ya. Jadi udah jadul banget ya Debiannya. Jadi kalau misalnya katakanlah ya, Steam OS itu dia based on Debian 12 yang sekarang yang terbaru, di update yang terbaru ini, saya rasa mungkin aku pengen cobain Steam OS karena di situ ada OS-nya itu dia Debian 8 atau JC. Jadi ya sudahlah, kita urungkan mungkin lain kali ya, kita coba di virtual machine aja kan, virtual machine. Oke, Thunderbolt, Microsoft Teams, Slack. Jadi Ubuntu ini walaupun distro dia cukup kuat ya, karena untuk Ubuntu sendiri dia ada dukungan dari sebuah perusahaan ya. Jadi berbeda dengan beberapa distro lainnya. Mungkin kalau kalian bandingkan ya, untuk distro yang dari segi tampilan, dari segi backend, dari segi fitur dan lain sebagainya lebih kaya, itu biasanya banyak sekali ada sokongan dana gitu ya teman. Ya wajar kayak, jadi namanya kayak gini tuh ya gitu teman-teman ya. Apalagi kalau udah ada timnya banyak, komunitinya banyak ya, itu akan jauh lebih ringan untuk membuat sebuah karena ada banyak sekali orangnya gitu loh teman-teman. Jadi di situ mesti akan jadi variat. Nah seperti itu sih. Oke, ngopi dulu bro saya kayak gitu, karena biasanya memang lama, tapi ya sudah kayak gitu. Karena sebenarnya kalau instalasi itu semuanya sudah dikerjakan oleh by system ya. Jadi untuk masalah kalau kalian lihat di tampilan itu ada kode-kode lainnya itu kayak keinstall semuanya, ya itu udah otomatis. Jadi tidak seperti kalau misalnya kalian beberapa film-film yang instalasi kayaknya ya memasukkan banyak sekali software, mengetikkan dan sebagainya dengan cepat. Enggak kayak gitu, not like that. Jadi sebenarnya kalau di film ya film. Walaupun demikian untuk beberapa kasus ya memang itu ada ya, dan orang yang melakukan hal itu memang benar-benar dia benar-benar jenius. Karena apa-apa itu udah berada di luar udah di luar kepala inilah ya teman-teman. Jadi benar-benar udah terbiasa kayak gitu. Jadi cepet banget mau membobol jaringan dan lain sebagainya, cepet banget tanpa membuat tool orang itu, dia bisa langsung tek gitu ya. Itu ngeri, dan itu mesti ada ya orang seperti itu cukup berbahaya juga kan. Karena dia tidak bergantung dengan software ya atau tool yang diciptakan oleh orang lain seperti itu akan lebih berbahaya. Ya itu sangat jarang sekali. Dan kalau dibandingkan dengan aku ini, waduh, cuman butiran debu teman-teman ya. Dibandingkan dengan itu, ngeri loh, itu logik semua, main semua teman-teman. Ibarat kata di komputer ini ketika dia itu connect ke jaringan, tentu dia akan kalau misalnya mau connect ya, itu dia akan membuka port ya. Komputer ketika dia masuk ke jaringan internet, dia akan membuka sebuah port ya, dari situlah teman-teman. Dan by default itu ada keamanan ya, sudah diciptakan oleh sistem operasi ya by default ya. Tapi kalau untuk server kayak gitu ya, karena memang untuk server itu kan tentu kalau misalnya mau buka IP lagi gitu kan, tentu dia akan buka lagi ya untuk jalur komunikasi. Dan ya itu orang yang itu ya dia pokoknya itulah, aku tidak mau terlalu banyak berspekulasi kan. Di situ aku tidak berada di situ ya, tidak mempraktikkan secara langsung. Kecuali kalau misalnya aku berada di posisi orangnya seperti itu, aku bisa berbicara tentang hal itu ya secara langsung dan konkret. Tapi di situ aku hanya kita
memikirkan secara logika dari apa yang dari beberapa atau kulit ya aku ketahui gitu seperti itu. Karena ketika IP dia buka IP itu dikonekkan ke domain ya, tentu domain itu kan dia akan ketika mau mengakses resource di sebuah ya, ini bukan apa-apa ya teman-teman, ini ilmu kulit aja ya. Jadi sebuah domain ya, domain tentu kita akan langsung point ke IP-nya teman-teman, ke IP gitu ya teman-teman. Biasanya IP yang tidak dinamis ya, atau yang tidak berubah-ubah. Nah sedangkan kalau misalnya koneksi internet yang ada di jaringan yang di rumahan rumah yang dari ISP itu kebanyakan itu dinamiknya tidak bisa jadi nanti dari domain dia akan ke situ, dan tentu dari situ kan dia akan ada butuh komunikasi ya ke komputer itu, dan komunikasinya ya itu dia melalui sebuah port, bukan portnya itu ya, seperti itu teman-teman ya. Biasanya dicari celah gitu ya, dari sekian banyak port itu mana yang ada celah gitu ya, just like seperti itu yang kadang itu berbahaya ya. Itu kalau misalnya ada banyak sekali aplikasi gitu ya, ada banyak sekali aplikasi, tentu itu akan kalau secara manual itu wah ngeri. Kadang kalau untuk dari server yang aku tahu ya, itu ada beberapa pengaman ya teman-teman ya, dimana nantinya untuk jalurnya itu dia akan melalui situ ya. Jadi sebelum masuk ke server itu dia akan melalui scanning lah. Namanya apa ya, aku lupa namanya 40 apa ya, pokoknya itu ya, firewall untuk ini pokoknya teman-teman, firewall untuk security server. Jadi untuk itu tadi ya, untuk menambah keamanan ini lalu lintas data, just like 40 GIF atau apa itu pokoknya di apa gitu. Dan ada banyak sekali, tidak hanya itu, banyak sekali produk-produk yang tentang security, dan itu aku tidak begitu paham, aku cuma paham alurnya seperti itu teman-teman, alur luar ya. Oke, dan di sini Ubuntu 24.10 is installed and ready to use. Di sini kita bisa langsung restart ya teman-teman, jadi kita akan langsung continue any change you will not be safe. Oke, kita restart aja langsung teman-teman. Di sini ini tuh kalian lihat di sini ya, tampilannya juga keren nih, tampilan komplitnya loh. Ini minimalis banget, ini merah kayak logonya gitu, logo yang begitu dewasa ini ya teman-teman ya. Di sini ya, ini minimalis dewasa, tidak terlalu banyak gradient, tidak ada gradient, programmer banget ini ya teman-teman. Seperti itu, ikonnya seperti ini nih, rounded, keren loh, rounded seperti ini. Oke, dan ini agak ada hover ya, jadi ketika mouse-nya didekatkan, oke, keren. Restart now. Alright, Ubuntu langsung 20 tahun Ubuntu men. 20 tahun. Remove installation medium. Oke, kita remove. Nah, oke, flash disknya yang udah terisi Ubuntu teman-teman, instalasinya kita udah remove. Oke, kalau sudah di sini kita pencet enter ya. Jadi ini tuh keren ya teman-teman ya. Ini tuh dia kalau untuk teknisi semacam ini enak banget, dan ini bisa dibawa kemana-mana, keren. Kita tidak perlu masukkan password teman-teman, karena dia pakai RF, jadi tinggal kita colokkan aja udah connect. Enaknya itu, kalau Bluetooth kan harus pakai password dulu ya tiap ganti PC perangkat. Ini enggak, jadi ini udah enteng dan bisa dimasukkan ke tas gitu. Ini buat teknisi itu ini benar-benar keren, mantap ini buat tidak terlalu berat ngotong-ngotong board. Wah, udah langsung bekerja nih. Tadi kan agak itu ya, agak garis-garis. Nah ini udah bagus nih, tuh udah rapet nih pixelnya. Oke, nah ini ya khas banget ya tampilan Ubuntu launchernya, khas banget. Ini warna oranye dari dulu. Oke, langsung ya di sini. Ini tuh langsung kita disambut dengan launcher lock screen ya. Lock screennya cukup minimalis, dari tadi minimalis terus ya. Dan ini oke, tidak terlalu jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Oke, yang versi 23 ya. Oke, ini masih gini ya, dia rounded seperti ini. Ya, roundednya lumayan rounded banget. Ini warnanya ya sesuai ya teman-teman ya. Jadi ini benar-benar branding yang kuat di situ. Alright, dan di bagian sini ya, bagian tengah ini sudah jadi ciri khas ya. Bagian tengah itu kalendernya gitu ya, penempatannya ini ya. Oke, iya, ciri khas Genome ya. Dan kita masukkan passwordnya teman-teman. Oke, enter, nice. Dan welcome to Ubuntu. Ya, ini kalau misalnya layar monitornya itu dia besar, itu saya rasa itu akan jauh lebih keren sih. Cuman karena ini memang 14 inci ya, seperti. Oke, ini kayak masih lonjong ya teman-teman ya, seperti ini. Kayak masih belum stabil ini untuk tampilannya. Tapi kita akan coba lihat dulu di bagian sini. So app, oke, nice. Nah ini mirip-mirip Debian juga sama ya, karena ini memang Genome teman-teman. Debian dia defaultnya Genome ya teman-teman. Tapi untuk Debian dia bisa diganti. Dia environmentnya ketika instalasi ya. Kalau untuk Debian ya dia bisa diganti, mau kalau misalnya kalian pengen
desktop environment yang lainnya gitu ya. Tapi bawaannya yang ada di installernya itu adalah, nah itu dia Genome. Nah kalau misalnya kalian pengen Cinnamon ataupun ke KDE gitu, Plasma kayak gitu, kalian perlu connect internet download ya, seperti itu teman. Tapi itu pasti instalasi bisa langsung. Kalau untuk yang Ubuntu tuh dia udah di lock di Genome ya. Walaupun nanti pas berjalan kalian bisa install lagi, tetapi saya rasa lebih clean ketika kalian itu nggak ngutek-ngutek ini ya teman-teman. Nanti malah jadinya banyak numpuk-numpuk ya teman-teman ya, seperti itu. Tadi tidak menggantikan secara total tapi numpuk-numpuk gitu ya. Kalau pengen benar-benar clean ya kalian bisa cari alternatif Ubuntu yang lain, yang misalnya Cinnamon ya, berarti Cinnamon Ubuntu itu kan ada yang ngepack juga di situ dan itu jauh lebih clean. Oke, seperti ini. Dan ini yang software extend ya, yang komplit. Jadi untuk masalah writer ini ya Office ya, di sini udah aman Office. Ini ada ini sih Thunderbird Mail ya, untuk mail center ya, email centernya. Oke, dan browsernya di sini Mozilla ya. Jadi defaultnya Mozilla, jadi bukan Chrome. Jadi kalau kalian pengen Chrome, sini kalian bisa install manual melalui software centernya. Nah ini dia. Jadi bedanya sama di Debian. Kalau Debian kalian untuk software centernya perlu install manual. Kalau di sini udah ada software centernya. Walaupun di sini kalian juga nantinya bisa menggunakan terminal juga. Nah di sini tapi kalian bisa pakai. Oke, BTW di sini ini wifi-nya. Oke, wifi-nya ternyata bisa teman-teman. Jadi oke. Tadi karena mungkin kita udah menginstal itu tadi ya, proprietary software-nya di device-nya ini teman-teman. Kita close ya. Oke, seperti ini. Ini kita udah install yang ada di situ. Oke, right. Nice. Oke, close. Kita close dulu. Welcome to Ubuntu. Nah, ini kita bisa pilih ya, kita mau share sistem data ke Ubuntu Team. Jadi kalau misalnya nanti ada error nanti bisa dilanjutkan ke sana. Jadi untuk menambah improvisasinya gitu ya teman-teman di situ. Kalau misalnya ada bug atau error bisa langsung dibenahi gitu ya. Tapi di sini aku biasanya no don't share sistem data gitu ya. Oke, langsung next. Di sini get started within ini kita bisa langsung buka app center ya di sini. Nah, di sini app center. Kita finish. Oke, udah. Dan ya seperti ini. Ini adalah home desktop kalian. Home desktop kalian biasa ciri khas Ubuntu dari dulu sampai sekarang tuh. Nah, kalau di sini sidebar yang taskbar ini ya. Taskbar itu ada di samping, ini ciri banget Ubuntu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pakai Windows, kalian itu pakai taskbarnya diubah ke sini, berarti mungkin kalian pernah pakai Ubuntu gitu ya teman-teman. Walaupun di sini untuk taskbarnya ini kemungkinan juga bisa dirubah. Dia bisa dirubah ke kanan dan ke kiri gitu ya. Kita ke bagian setting. Oke, di bagian setting terus di bagian appearance ya. Oke, di sini kita bisa pilih. Ini ada mode dark ya teman-teman. Ini backgroundnya juga ada banyak banget. Oke, pilihan backgroundnya ini ada yang background vector ya, seperti ini, bagus ya. Oh ya, bukan di situ ternyata ya. Di sini di Ubuntu desktop kita akan coba di sini position new icon. Oke, di sini bottom right, di sini ada bottom left, top right. Jadi bottom right itu yang ada di sini tadi untuk ikonnya. Terus kita docknya ya. Nah ini dia. Ini untuk docknya ini. Posisinya di left ya teman-teman. Ini kita bisa ubah di bottom juga. Nah seperti ini. Tapi wagu teman-teman, beneran kalau di ini tuh wagu. Walaupun kita bisa kecilkan kayak gini ya teman-teman ya. Tapi ketika di sini kita bicara tentang Ubuntu itu kayak gimana ya? Kayak wagu gitu. Wagu ini kayak ciri khasnya kalau kayak gini kan mesti akan ke Mac ya teman-teman ya, ke Macintosh gitu ya. Tapi di sini memang bagusnya itu dia ada di ini, ada di left. Nah seperti ini nih, atau di right. Nah kayak, tapi kalau di right ini dia sebenarnya ini kalau di orang-orang di Asia ya, orang-orang mungkin di Indonesia ya, kalau kita di Indonesia ini kita kayak lebih cocok di sini ya, sebelah sini itu pandangan matanya tuh langsung misalnya kita mau ke icon itu loh, icon itu kita bisa langsung ke sini. Oke, kita mau buka apa nih? Nah seperti seperti itu ya teman-teman. Jadi kita untuk informasinya kita fokus ke sini ya. Jadi dari sini ke sini itu penuh, benar-benar penuh dari atas ke bawah. Dan di sini untuk dock sepertinya ini bagusnya ya emang kayak gini ya. Mungkin kalau ulang luar karena dia lebih cocok yang ininya di sebelah sini. Nah seperti ini. Karena di sini ketika aku coba bandingkan ya, ini kalau aku pribadi ya, aku bandingkan ini ke situ sama ini ke sini tuh lebih enak dari pandangan matanya ya. Itu ke sini teman-teman. Nah gitu. Dan icon size-nya kita bisa kecilin lagi teman-teman. Jadi semakin kecil di sini juga
ya semakin kecil, maka di sini ruang baca kalian kalau misalnya kalian sedang browsing ataupun kalian mengerjakan sesuatu itu jauh lebih besar gitu ya teman-teman di situ. Oke, terus di sini ada configure deck behavior. Oke, di sini kita bisa ini tak show semua biasanya teman-teman. Jadi aku membutuhkan ini semua langsung gitu ya. Jadi biar nggak ke hidden dan aku cari kemana-mana biar nggak susah. Jadi ini kan biar langsung ke samping sini gitu ya. Ya recycle bin kalau di Windows ya. Ini kalau di sini trash ya, ini trash sampah. Sama kayak di Chrome OS juga sama ya. Chrome OS juga sampah ya dia. Trash ya sama untuk penyebutnya bukan recycle bin. Oke, terus include network volume. Nah, seperti ini. Jadi tak biarkan komplit di sini. Jadi biar di sini tuh komplit. Terus untuk Thunderbird biasanya di sini kalau misalnya aku nggak biasa nggak tak pakai ya. Ini kan aku biasanya nggak tak pakai nih. Ini kita bisa langsung klik kanan ya, klik kanan. Ini kita bisa langsung di unpin nih, di unpin. Nah, seperti ini nih. Jadi di sini tuh biar dia nggak penuh nih. Nah, seperti itu. Ini kan kalau untuk rhythm box ini kan untuk yang media playernya ya, media player untuk muter audio. Ini biarlah di software center ini penting ini biar di sini tuh help juga masalah lagi. Dan nanti kalau misalnya kita mau menambahkan yang lain, aplikasi yang lain kita bisa langsung tambahkan ke sini nih. Gitu bro, misalnya di sini kita butuh kamera nih, kamera kita tinggal langsung aja di sini kita drag and drop aja ke sini nih. Nah ini dia. Oke, jadi nanti langsung dia akan masuk ke sini nih, tuh kan? Dia langsung masuk ke sini. Jadi enak ya, tinggal drag and drop. Tinggal apa yang kalian butuhkan, misalnya di sini nih. Ya, kalian butuh cepat kalau misalnya kalian menghitung nih, kalkulator. Ya tarik, drag and drop. Tuh seperti ini nih, keren. Nah gitu bro. Oke, dan yang lain sebagainya ya. Misalnya di sini kalian suka biasanya kalian presentasi, impress, ini kalian bisa masukkan ke situ, Word dan lain-lain sebagainya. Ini ada Remina juga. Ini kalau misalnya kalian suka mengendalikan server atau remote ya, remote jarak jauh. Ini ada Reminanya, Ubuntu dia ada Remina. Alright, dan ini ya kita akan langsung ke App Center aja deh ya. Oh ya, ini tag editor kayak Notepad ya. Kalau untuk tag editornya ya seperti ini. Untuk customisasinya ya ini di preference ya seperti ini. Di sini kalian bisa lihat ini untuk customisasinya di pengaturan font mana ya? Ini ya. Oke, ini ada pengaturan ini pengaturan fontnya yang keyboard. Oke, dokumen properties. Nah di sini nggak ada ya. Berarti ini udah default kayak gini. Oh ya, ini bagian Ubuntu desktop sudah kayaknya ini ya. Tile group, alright, dan seperti ini aja. Terus untuk appearance ya, untuk appearance ini sudah oke, display. Nah, displaynya ini kayak masih agak lonjong sepertinya teman-teman. Jadi kita akan coba deh, kita akan coba untuk ini tak ubah ya, tak ubah. Ini dia segini ya. Kita coba connect internet ya. Oke, untuk connect internet di sini ya, bagian sini. Ini ada wifi. Alright, kita masukkan ya, kita masukkan passwordnya. Oke, jadi untuk ini keamanan kayak gini tuh ini wajib ya kalau untuk router, karena kalau nggak ada keamanan bahaya teman-teman. Kalau di tempat kalian itu ada banyak sekali perangkat yang itu perangkat pintar ya, perangkat yang termasuk CCTV dan lain sebagainya. Nanti kalau orang masuk bisa mengakses itu bahaya. Hati-hati router itu biasanya keamanan itu tidak hanya sekedar agar orang lain itu dia tidak pakai koneksi internet kalian dengan gratis gitu ya, tetapi ya itu tadi ya teman-teman ya, untuk membatasi itu tadi. Kalau misalnya di perangkat teman-teman semuanya itu ada perangkat pintar yang dia terhubung ke situ, ke internet di tempat kalian secara lokal. Ngeri loh teman-teman ya kalau misalnya ada tiba-tiba masuk gitu, dan dia bisa lakukan scanning. Alright, dan oke, ini nggak bisa. Ini udah connect internet nih harusnya, biar nanti ini teh printer ya. Printer ini nggak ada printer yang deteksi ya, karena kita pas nggak printernya. Tapi ini udah aman ya untuk Linux itu, untuk Linux Ubuntu udah aman. Mungkin untuk beberapa distro Linux masih ada permasalahan di printer ya. Oke, ini dia software centernya. Software centernya fitur Snap. Ini ada banyak sekali software ya. Jadi kalau misalnya kita pernah bahas di Chromebook tuh ada, kalau misalnya kalian pengen tampilannya semacam ini tuh ada Flatpak ya teman-teman. Jadi ya kayak semacam itu. Dan di sini kalian bisa melihat berbagai macam software secara langsung ya, secara langsung. Jadi kayak kalian bisa pilih-pilih di store ya, kalau di Android itu ya Google Play Store gitulah. Dan ini ada banyak banget teman-teman. Di sini ada berbagai macam aplikasi-aplikasi dengan berbagai macam kegunaan. Alright, dan ini productivity seperti ini, termasuk Chromium juga ada di sini. Dan di sini langsung ya untuk yang terverifikasi canonical ini ada centangnya kayak gini. Kalau nggak ada centangnya berarti itu belum itu biasanya langsung dari komunitas ya, jadi belum ada verifikasi
secara langsung. Ini Firefox sudah ada nih, Brave Software, terus ada LibreOffice. Nah ini dia, ini udah terverifikasi ya. Seperti ini, ada banyak banget yang bisa kalian install di sini, dan ini udah lumayan banyak ya yang terverifikasi untuk menambah menambah ketenangan kalian lah, biar kayak lebih aman gitu ya, walaupun belum begitu menjamin ya. Ini kita bisa langsung update juga, update all. Ini kita bisa update all kayak gini. Oh iya, masukkan ini ya. Oke, kita update all aja lah teman-teman ya. Di ini kayak kalau di terminal, kalau misalnya kita pakai Debian itu sudo apt update ya, itu ya, langsung sudo apt upgrade semacam itu. Oke. Oh, Genome 42 ini juga akan diupdate. Oke, alright. Oke, kita minimize dulu teman-teman. Jadi seperti ini. Terus untuk file manager ya, di sini ada files. Oke, file managernya itu yang aku suka di Genome yang sekarang ini tuh ya gini teman-teman. Jadi kayak lebih kalau misalnya kalian itu pakai Windows 11 ya, Windows 11 mungkin ini nuansanya jadi agak mirip ya, agak mirip Windows 11 ya gitu ya, untuk icon-iconnya ya, desain icon gitu ya teman-teman. Tuh kan kalau kalian lihat ini dia agak memanjang kayak gini ya, jadi kayak belum terlalu normal, kayak cuman tidak terlalu bermasalah. Oke, di sini kita akan coba lihat di bagian task management utilities. Oke, utilities di sini kita lihat di bagian disusage analytics. Bukan ini task manager ya. Kita lihat, kita langsung ini aja, kita ketikkan. Oh, ini dia sistem monitor ya teman-teman. Oke, nah ini kita bisa melakukan monitoring secara komplit ya di sini ya. Ya kayak di task manager yang di Windows lah ya. Ini ada CPU-nya, ini ya, CPU 2, CPU 3, CPU 4 ya. Dan ini kalian bisa lihat grafik, ini ada RAM-nya, dia terpakai berapa. Dia cuman terpakai segini ya teman-teman ya, dari 8 GB ya. Jadi di sini 8 GB, dia cuman segini. Oke, sayangnya secara default memang di sini untuk Ubuntu dia pakai swap ya teman-teman ya. Sebenarnya swap ini dia berguna buat teman-teman yang memiliki RAM terbatas ya, misalnya RAM-nya cuma 2 GB. Tapi kalau aku pribadi ya, ini tidak terlalu ngefek sih saya rasa swapnya ini teman-teman. Jadi kayak fata morgana seperti itulah. Yang paling ngefek ya inilah, kalau misalnya kita agak lemot di sini ya bisa tambahkan atau ganti RAM gitu ya teman-teman ya, seperti itu akan jauh lebih kerasa. Ini networknya ya, receiving, dan ini ternyata ada sending, receivingnya ini kelihatan di sini. Ini ada disknya di bagian sini ya. Ini writingnya, ternyata ini ya, di bagian sini ada writingnya segini. Ini total written, di sini ada total read. Oke, seperti ini teman-teman. Karena sebenarnya kalau misalnya di sini kalian sedang melakukan downloading ya dari suatu tempat itu ini sebenarnya mengcopy teman-teman ya. Di sini tuh dia mengcopy pola di sini. Makanya di sini kan dia yang bekerja adalah writing. Jadi dia tuh menuliskan sesuai dengan paket yang dikirim gitu ya. Jadi bukan paketnya dalam bentuk kayak gini, misalnya dia ngirim keyboard gitu ya, lewat itu keyboardnya dia diuyel-uyel gitu, dia langsung biar bisa masuk ke kabel, enggak kayak gitu. Jadi modelnya mirroring, dari server ya, komputer server, dia mengirimkan sebuah pola kayak gitu, yang dimana itu akan di mirroring di sini, dia akan menuliskan yang sama. Jadi seperti itu gitu. Itu adalah salah satu konsep kalau misalnya kalian sedang download dan upload ya. Kalau misalnya upload berarti di sini nanti kalian akan mirroring dari komputer ini gitu ya. Misalnya di sini kalian ada file video atau file foto, nah itu nanti dia akan langsung di mirror di sana. Jadi komputer server ya, misalnya kita upload YouTube ya, misalnya YouTube kayak gitu, otomatis di server YouTube dia akan mengcopy pola yang ada di sini, yang dikirimkan melalui jaringan dengan kecepatan cahaya dia dari sini loh, katakanlah dari sini dia akan langsung, ini transmisinya cepat banget loh, dari sini ke Amerika sana cepat, kecepatan cahaya. Dia melalui laut juga, melalui laut kan, itu kan dia benua kan, ada itu ya, untuk bisa terhubung semua internet kan, ada yang ada di laut itu ya, bawah yang menghubungkan ini internet tiap benua. Itu cepat banget loh, kecepatan itu ngeri banget. Ngeri itu kalau misalnya kita bicara tentang teori atom, teori apa sih, relativitas kuantum, itu kuantum. Nah itu ngeri. Terus kalau misalnya kalian pikirkan tentang itu ya, tentang transporter ya, transport di sini kalian akan bisa langsung ke misalnya dari sini dari Indonesia ke Amerika, kalian langsung jadi partikel, langsung dikirimkan lewat cahaya kayak gitu, menjadi cahaya, kalian partikel cahaya langsung di sana. Ya nggak kayak gitu juga ya teman-teman. Itu fiksi, benar-benar fiksi sih saya rasa. Itu nggak masuk ke, kalau aku ya nggak masuk ke logika ya, untuk itu kayak
pintu kemana saja itu juga sama, itu fantasi semua. Nah, tetapi sih asik ya, fantasi yang asik seperti itu. Teleport. Oh iya, teleport. Dari sini langsung kirim paketnya. Oke, jadi intinya bukan seperti itu ya teman-teman. Karena komputer itu dia akan langsung ke kabel. Kabel itu ada banyak ya, atau ada beberapa sih yang aku tahu ya. Tadi ada kabel yang untuk kecepatan cahaya itu tadi ya, kabel fiber optic gitu ya teman-teman. Dan satunya lagi ada, kalian bisa lihat di tempat-tempat kalian, mungkin itu sangat umum banget kabel yang digunakan untuk yang warnanya biru itu ya kadang-kadang teman-teman. Seperti itu, yang ada kabel Ethernet lah ya, kabel Ethernet yang sekarang itu sudah mencapai Cat 6 atau 7 ya, aku lupa. Tapi yang jelas itu ya teman-teman, jadi yang aku tahu ada dua itu. Jadi ada yang fiber optik, dimana itu yang kecepatan cahaya, karena di dalamnya itu ada kayak gelas gitu ya, di glass kaca di dalam, yang paling dalam itu untuk dimana itu nantinya digunakan untuk mengirimkan itu tadi teman-teman. Karena ketika komputer itu dia akan berkomunikasi dengan komputer lainnya di tempat lain, itu yang dikirimkan itu berupa sinyal. Sinyal itu berupa manipulasi dari listrik ya teman-teman ya. Karena kalau kalian mungkin pernah belajar tentang pemrograman, itu kan kita tahu bahwa yang paling dasar itu nantinya bakalan ada biner 0 dan 1. Itu yang paling dasar banget ya tentang bahasa mesin gitu ya. Dimana kalau misalnya kita mungkin belajar PHP ataupun JavaScript lainnya itu di paling atas sendiri teman-teman. Jadi itu bukan di dasar, nanti bukan. Jadi yang di paling dasar palungnya lah ya, palungnya itu adalah itu tadi. Jadi yang 01 itu apa? Itu kan kayak kita itu bisa ibaratkan itu nantinya akan mengirimkan semacam tegangan gitu ya teman-teman ya, tegangan listrik gitu ya, misalnya 0 gitu ya, 0 1, bukan angka ya nantinya teman-teman, kayak gitulah teman-teman. Nanti di pack gitu ya, misalnya 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0, nah kayak gitu nanti baru di mirroring gitu ya di komputer sana. Nah dari sini nanti kan mengirimkan sinyal tuh, cepet banget tapi itu teman-teman. Nah cepet banget, dan nanti dari komputer targetnya atau komputer yang misalnya dia mau mengcopy, dia akan melakukan mirroring dan menulis ulang di komputernya, sehingga jadilah video ataupun gambar ataupun teks yang sama seperti itu bro, seperti yang kalian misalnya kalian unduh dari server. Ya itulah, itu bahasa tekniknya. Sebenarnya aku mau itu, wah itu kalau pokoknya itu kayak gitulah teman-teman ya. Jadi yang aku pahami kayak gitu ya teman-teman. Itu seperti itu ya gambarannya. Gambaran mungkin kalian bisa mengimajinasikan sendiri, dan kalian bisa cari literatur yang lainnya gitu ya teman-teman, yang mungkin dari buku-buku ya, buku-buku yang lebih detail membahas tentang itu dan lebih ke teknisnya seperti itu teman-teman. Jadi yang aku takjub itu cepet banget ya teman-teman, cepet banget itu mengirimkannya sinyalnya. Dan ya makanya di ketika kita bicara tentang IP gitu ya, ada addressing juga ya teman-teman, bagaimana file yang dikirim itu ke alamat yang tepat gitu ya teman-teman. Karena itu kan komunikasi di internet itu kan banyak banget ya, lalu lintasnya itu padat banget, simpangan, jalur dan lain sebagainya, itu bener-bener wah ngeri tenan teman-teman. Nah makanya itu kan ada yang namanya TCP IP kayak gitu kan, itu kan untuk menargetkan itu tadi ya teman-teman ya. Jadi agar kita itu menuju ke alamat yang tepat gitu ya, seperti itu. Jadi biar tidak biar tidak dibelokkan ya. Walaupun kalau kalian lihat itu ada yang namanya penyadapan gitu ya, penyadapan. Nah itu dia memanfaatkan celah itu, sehingga apa, sehingga komputer yang menyadap
sebuah komunikasi itu dia bisa menuliskan yang sama juga gitu ya. Jadi misalnya itu seseorang itu dia mengambil data dari server dan ada orang yang melakukan penyadapan, maka dia akan mendapatkan gambar ataupun dokumen yang sama seperti yang diminta, yang di request dari orang itu tadi, yang dari server. Seperti itu. Misalnya ya penyadapnya itu tadi dia sudah memotong di jalur yang ada di pengguna ini tadi ya teman-teman, seperti itu ya. Itu ya kayak gitu, makanya ada yang namanya security. Just like that ya, itulah yang membuatku takjub di dunia internet, dan banyak sekali hal yang aku belum ketahui di situ gitu ya teman-teman. Dan menakjubkan banget, itu kan ngeri banget, dari berbagai macam suku, etnis, dunia negara loh teman-teman ya, benua bahkan ya, udah saling berkomunikasi satu sama lain dengan regulasinya masing-masing gitu ya teman-teman, firewallnya masing-masing, keamanannya masing-masing. Bagaimana sebuah negara misalnya ya, sebuah negara dia bisa mengamankan jalur datanya sendiri juga gitu ya teman-teman, seperti itu ya, gitulah. Oke, di saya ini udah kita lihat di sini, kita klik. Jadi modelnya kayak gini teman-teman. Ini menandakan bahwa ini tuh aktif nih. Ada titiknya yang ada di sini nih. Kalau misalnya update, ini sedang updating Firefox-nya lumayan lama ternyata ya. Ini kan beda ya. Kalau misalnya kita pakai WiFi dongle ya teman-teman. Jadi ini jelas beda banget ketika kita pakai kabel langsung ya. Router itu akan benar-benar kita bisa mendapatkan kecepatan maksimal dari itu ya, provider kita gitu ya. Kan itu kalau di sini aku langganan ISP, salah satu ISP itu kan pakai udah standar ya, fiber optik teman-teman. Dari sana fiber optik dia akan di-convert ya, jadi menggunakan alat khusus. Jadi alat khusus itu nanti langsung ke router. Nah seperti itu. Jadi di-convert dulu dari fiber optik. Nah itu dia teknologi fiber optik itu yang benar-benar bisa menghantarkan cahaya dengan cepat gitu ya, sehingga transfer data bisa menjadi lebih cepat ya, bahkan antar benua. Ngeri, bergiga-giga loh padahal. Nah maka dari itu memang transfer data kayak itu tiap komputer itu bisa berbeda-beda. Kadang loh, sama-sama provider kita kan sama, providerku sama providermu sama-sama langganan ISP yang sama, tetapi ketika dia download itu dia lebih cepat gitu, sedangkan aku kok lebih lambat ya. Di situ ada faktor komputernya juga teman-teman. Nah makanya pernah dengar yang smartphone. Jadi ada satu perbandingan ya, smartphone satu dan smartphone yang lainnya itu. Smartphone yang lainnya itu dia cepat banget ketika download itu, padahal sama-sama di jaringan yang sama. Ya itu tadi ya, kemampuan untuk menuliskannya gitu ya, itu juga pengaruh. Ternyata di sini ada yang bermasalah nih. Authentication-nya di sini dia nggak mau dimasukkan password-nya. Sepertinya ini beda. Tadi padahal tidak diatur ya. Tadi saya tidak diatur, dan di sini untuk Firefox sudah berhasil diupdate, tapi untuk beberapa ini termasuk firewall, ini firmware updaternya ya. Nah, ini dia kok tadi keluar kayak gitu loh. Oke lah, biarin. Tadi kita udah cancel ya, teman. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Itu tadi beberapa explore kita. Yang jelas ya, pokoknya dari pembahasannya tadi itu kita coba untuk menyampaikan secara terstruktur, tidak asal ngomong ya tadi ya. Oke, ini bisa naik dark style-nya. Wow, gini ya kalau dark style ya, kayaknya lebih cocok dark style deh. Ini kita coba buka ini. Wow, jadinya kayak gini nih, keren nih. Oke, naik. Oh ya, setelah ini mungkin nanti ketika kita ini kan udah selesai nih, kita nanti paling ini di video yang terpisah karena kemarin kita kan udah bilang ya tentang kita mau coba, karena kemarin pasti hard disk ya, yang permasalahan di hard disk ketika itu dibuka di Linux itu seperti apa gitu. Nanti kita akan coba di sini, kita akan coba perlihatkan secara langsung kalau di Windows seperti itu, di Linux seperti apa ketika kita buka di Linux. Oke, alright. Dan makanya ini masih nyambung sebenarnya teman-teman. Di sini kebetulan ada SSD yang nganggur dan kita bisa gunakan untuk eksperimen kita. Nanti kalau misalnya aku udah puas di Ubuntu, mungkin nanti kita bisa ekspor di OS lain, tetapi tidak dalam jangka waktu yang dekat-dekat ini ya teman-teman, karena ini masih banyak sekali yang perlu tak eksplor di Ubuntu teman-teman. Alright, ikuti aja di sini di channel kita Oke teman-teman, ganti ya, tadi udah kehabisan space. Oke,
Jadi seperti itu teman-teman. Yang penting kalian ada 3 ya di sini yang bisa kalian subscribe. Jadi ada Rahman Cybercom ya. Jadi ini untuk penampung pembahasan yang panjang dan lebih ini lebih tidak banyak di-cut gitu ya teman-teman. Sedangkan Quixote, nah itu langsung ke inti ya teman-teman. Misalnya bagaimana cara instalasi OS Ubuntu kayak gitu ya, langsung tek gitu ya teman-teman, seperti itu. Terus dan itu memang fokus ke pertanyaan ya, jadi jawab, sehingga itu akan jauh lebih cepat, cocok buat yang memang pengen langsung gitu ya, langsung ke intinya. Sedangkan untuk Rahman Cyber, nah itu lebih ke software teman-teman gitu bro, lebih ke software. Dan kebanyakan pembahasan di sana itu Chromebook dan tidak menutup kemungkinan yang lainnya teman-teman. Dan untuk perangkat keras ya kebanyakan di Rahman Cybercom ini komputer, just like that. Oke, jadi seperti itu. Ini mungkin ada banyak sekali yang bisa kita explore teman-teman, dan mungkin ke depan ini kita akan lebih ke pertanyaan ya. Kalian bisa langsung kunjungi aja di itu kita akan tambahkan, insya Allah kita akan tambahkan secara bertahap di quick search di playlist sistem operasi Linux. Oke. Sistem operasi Linux. Jadi di situ nanti untuk pembahasan seputar Linux kita akan tempatkan di situ. Just like that, teman-teman. Oke. Ini udah tak ubah warnanya ya punya aku. Ini jadi warna biru, aku suka warna biru, dan wallpaper tak ganti. Kayak gini ya. Seperti ini ya. Dan ini udah berhasil tak update semua. Oh ya, di sini ini dia di bagian sistem, terus di bagian about. Nah, ini dia punya teman-teman. Ubuntu 24.10 dan di sini kita pakai Intel i3 generasi ketiga ya teman-teman. Jadi udah lama banget, dan memori kita itu 8 GB dan ini DDR3. Dan inilah SSD-nya yang membuat kecepatannya meningkat di 120 GB aja di situ. Dan untuk sistem detailnya ini dia. Kita pakai motherboard Asus ya, H61MC, yang mungkin sekarang sudah cukup harganya turun banget. Nggak sampai 1 juta ke atas teman-teman di sini, bahkan 500.000 mungkin ada yang dapat ya, 500, 600 sampai 700 ribuan. Dan Intel generasi ketiga seperti ini ya, ini jauh lebih murah, dan mungkin kalian akan sulit mendapatkan yang box ya, biasanya kebanyakan yang tray. Ini masih HD ya, Intel HD teman-teman. Dan ini dia Genome versionnya sudah Genome 47. Oke, dan ini Linux-nya, Linux kernelnya Linux 6.11 generic. Oke, alright. Kita habis ini akan langsung pasang untuk Windows dan semuanya lah teman-teman ya. Jadi kan ini udah selesai. Jadi kita akan benar-benar susun untuk yang ini 2 hard disk ini sama SSD yang Windows ini kita pasang semua. Just like that. Dan ini kita restart dulu teman-teman, kita restart. Oke, kita power off, kita restart teman-teman, kita restart. Alright, karena tadi kan habis update ya. Oke, sudah. Kita lihat tampilannya ya masih sama. Apakah ada perubahan di sini? Kayaknya masih sama teman-teman. Di sini nggak ada perubahan untuk displaynya. Nggak tahu ini displaynya kenapa kok ini kayak maksimal cuman segini doang. Ini harusnya kan lebih tinggi, yang 1.3 berapa itu. Mungkin ini kita butuh install software terlebih dahulu ya, software yang mungkin nantilah kita akan buat khusus ya di sini. Yang jelas ini koneksi udah aman, koneksi internet. Terus ini kita sudah bisa mengakses ini. Alright, dah. Dan ini tampilannya seperti ini. Alright. Dan ada banyak software yang belum kita install. Dan bagaimana kalau misalnya kita install di terminal, menggunakan terminal. Oke, security center ini apa ya? Oh, eksperimental. Alright. Oke teman-teman, sudah selesai, dan ini untuk instalasi dan lain sebagainya, setup awal udah selesai, dan kita akan memasang semuanya. Oke, sekian ya teman-teman untuk video kali ini.
dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah pembahasan kita tentang Ubuntu. Ya, seperti biasa ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian menginginkan pembahasan yang langsung ke inti setup, itu kalian bisa langsung menuju ke Quizsets ya teman-teman. Jadi di sana itu adalah pembahasan langsung ke inti. Kalau setup ya setup aja step by stepnya. Nah, tetapi di sini ketika teman-teman lihat di sini tuh kan pembahasan tentang setup Ubuntu di komputer. Nah, ini tuh sebenarnya hanyalah inti ya teman-teman ya, inti dari pembahasan ini seperti itu ya teman-teman. Jadi biar nanti itu juga tidak melebar kemana-mana, tetapi tidak menutup kemungkinan di situ kita akan nanti lebih banyak ke suap-suap seperti itu. Jadi model video di sini itu kayak gitu seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya kita mau ngebahas sesuatu lah ya teman-teman, jadi kita perlu selipkan di beberapa pembahasan yang relevan di situ. Jadi kalau misalnya di sini kalian itu nonton video ini 1 jam, video 1 jam, dan mungkin nanti ya kita tetap ya teman-teman, kita tetap buat timestamp kemungkinan ya, tapi aku nggak janji juga, nggak janji. Jadi insya Allah gitu ya buat timestamp, karena di sini ada banyak ya teman-teman, ada banyak sekali hal yang kita bahas juga di sini, tidak hanya setup aja. Nah seperti itu, dan untuk ini seperti biasa ya teman, jadi ini tuh tambahan aja di sini kita sapa buat teman-teman semuanya ya. Mungkin sudah subscribe di channel kita gitu ya. Sini kita sudah ini alhamdulillah ya udah dapat 200 pelanggan di channel ini. Dan untuk videonya jadi mirip ya, jadi untuk jumlah video dan unda-undi. Oke, tapi don't worry teman-teman, karena di sini memang pembahasan kita itu di sini ya belum didesain secara profesional kayak gitu. Seadanya saja di sini apa yang memang mengganjal di pikiranku, di sini aku coba untuk sampaikan di pembahasan seperti ini. Dan ya kita coba untuk memadatkan sebaik mungkin ya. Jadi kalau misalnya pas kita itu kayak loading gitu ya, kita potong kayak gitu, seperti itu. Tetapi itu tidak mengurangi esensi kita untuk belajar ya. Jadi di sini aku tuh pengen belajar juga, belajar bagaimana caranya menyampaikan sebuah pemikiran tuh langsung ke lisan gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian itu lihat di beberapa videoku ya jelas terkesan panjang ya, kan di sini aku juga tidak ada catatan sama sekali, jadi aku tidak membaca ya di sini teman-teman. Jadi langsung saja di sini ya, seperti ini. Kayaknya sudah 3 menit ya, ini anggap aja untuk videonya sebenarnya sudah selesai dari tadi teman-teman, karena kita di sini kan masih belum monetisasi, jadi kita memang masih, jadi di belakang kita selipin dan ya